semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi di sini kami dari kelompok 1 untuk tugas etika bisnis, yaitu kunjungan ke perusahaan yang sudah berlegalitas hukum. Di sini kita sudah berada di PT Orlis Mesta Group yang berada di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan KPU. Dan di sini juga izinkan saya memperkenalkan diri dengan saya Yariska Gotin Hutapea dengan NPM 2401061007 dan rekan-rekan saya dengan saya Rahmat Destrian dengan nomor NPM 2401061003. Dengan saya Putri Maharani dengan NPM 2401061018. Dan saya Naswa Asasyabila NPM 2401061031. Di sini kami akan mewawancarai pemimpin langsung dari PT Orlis Mesta Group ini. Nah, kalau begitu kita baik semuanya, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan sudah berkunjung di perusahaan PT Orlis Mesta Group, dan juga di sini kami bersama Bapak. Bisa memperkenalkan diri? Oke, halo, saya Markus Bangun Kristiawan, saya owner dari perusahaan PT Orlis Mesta Group. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya karena udah mengizinkan kami berkunjung ke sini. Langsung aja kita. Mungkin kan Bapak udah perkenalan nih, kita juga harus perkenalan dulu ya. Oke, boleh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Destrian atau saya biasa dipanggil Rahmat. Saya dari FEB Unila angkatan 24. Dan di sini dengan saya Rizka Gotin Hutapea dari FEB Unila juga angkatan 24. Baik, kita langsung aja ke inti dari wawancaranya, itu langsung ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih untuk profil usaha Bapak dan juga perjalanan bisnisnya untuk membangun usaha ini? Oke, kalau dibilang profil perusahaannya, based on-nya dasarnya ada dari pengalaman pribadi. Jadi selama di sales kurang lebih 14-18 tahun. Kemudian saya coba memberanikan diri di masa-masa yang sulit, COVID, untuk beranjak dari zona nyaman ke zona yang penuh dengan tantangan. Jadi saya membangun perusahaan ini di tahun 2020 sampai dengan sekarang, berarti usianya sudah jalan 5 tahun. Dengan profil perusahaan kita lebih bergerak di bidang project, jadi supply untuk produk project, dan kita spesialis untuk produk hardware, pintu dan jendela, digital lock, access control, kemudian perimeter, security, dan banyak hal yang kita bisa supply di proyek-proyek di Indonesia seperti itu. Dan bagaimana kita mendevelopnya ya secara tim, tidak dengan sendiri. Jadi saya membangun tim untuk tim luar kota dan dalam kota, tim retail dan tim project. Bahkan sekarang kita puji Tuhan ada tim untuk digital marketing, jadi lebih banyak di endorse. Dan di 2025 ini kita coba ekspansi ke dunia F&B, food and beverage, dan kita punya 2 brand, namanya Orly Coffee khusus untuk kopi dan teh, kemudian Orly Cafe itu khusus hanya untuk teh saja, dan gerai pertama kita ada di Bandara Raden Intan Terminal Terminal 3 Internasional di Lampung. Itu sih. Kalau untuk awal mula usaha ini tuh tahun berapa sih Pak? 2020 kita mulai di masa pandemi. Jadi saya resign dari perusahaan Finlandia dan Swedia. Cukup lama saya di sana, kemudian tahun itu coba untuk membangun bisnis sendiri, karena saya punya prinsip sampai kapan kita membangun bisnisnya orang lain kalau kita tidak bisa membangun bisnis kita sendiri. Jadi tersadarkan oleh itu, dari zona nyaman kemudian beralih ke zona yang penuh dengan tantangan.
Selanjutnya Pak ya, itu ya Ya. Pak. Bapak mau memberanikan diri Yap. untuk memulai bisnis dengan tantangan yang baru ya kan. Nah kalau boleh tahu ya Pak ya, tantangan terberat apa sih Pak saat awal-awal mulai berbisnis itu? Tantangan terberatnya adalah membangun tim dan trust. Bagaimana caranya? Karena background kita dulu pernah di proyek, jadi yang kita bangun adalah networking, relationship, connectivity dengan beberapa teman-teman di proyek. Jadi itu yang kita pertahankan. Dan tingkat kesulitannya memang membangun tim, karena di 2 tahun pertama memang cukup terseok-seok. Tidak ada perusahaan dibangun dengan atas dasar yang semuanya serba enak dan mudah, nggak ada. Semuanya perlu dengan, ya kita harus berani menukar waktu kita yang cukup banyak untuk fokus dengan pekerjaan yang kita sedang building, sedang kita kembangkan. Seperti itu. Itu tantangan terberatnya. Bagaimana kita bisa membangun tim dengan penuh kepercayaan. Itu saja sih. Kalau boleh tahu ya Pak ya, kriteria tim yang Bapak inginkan itu waktu awal-awal itu seperti apa sih? Pada awal-awalnya saya bangun tim satu, saya sendiri dengan tim project itu 2 orang, kemudian 1 admin. Nah, gambaran bagaimana membangun sebuah tim yang baik itu ya kita saling percaya, trust. Kemudian tertib dalam secara administrasi, kemudian loyalitasnya cukup tinggi dan mau kerja keras. Jadi kalau bahasa Jawanya kita harus punya tim Roro Jonggrang. Jadi nggak ada kata-kata nggak bisa, tidak ada kata-kata tidak siap. Bagaimanapun yang namanya di project, yang tidak bisa harus bisa, yang tidak siap harus siap. Dan administrasinya juga harus rapi dan baik. Lanjut pertanyaan apa? Prinsip bisnis apa sih yang Bapak selalu pegang dalam menjalankan usaha ini? Pastikan setiap berbisnis tuh pasti punya pegangan prinsip bisnisnya tuh. Nah, kalau Bapak sendiri apa sih? Prinsip bisnisnya kalau di project tidak ada kata-kata yang tidak bisa, harus bisa. Jadi self improvement sama self motivation itu penting. Itu prinsip bisnisnya. Kemudian trust itu nomor 1, dan membangun konektivitas atau networking itu menjadi bagian dalam satu kesatuan yang utuh. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada kita terkoneksi dengan rekan-rekan bisnis kita yang lain. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun proyek itu ada, minimal kita punya networking yang bisa kita ikut bagian dalam setiap tender itu. Bapak kan udah menjalankan usaha ini kan udah berjalan hampir 5 tahun ya Pak. Bapak kan dari nol tuh. Nah, dokumen yang udah legalisasi hukum di perusahaan Bapak itu udah ada apa aja ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kami secara Negara Kesatuan Republik Indonesia kita semuanya lengkap. Dan kita termasuk perusahaan yang taat pajak. Dan kita juga diberikan penghargaan juga untuk ketaatan pajak kita. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan audit dan lain sebagainya ya sudah selayaknya lah perusahaan-perusahaan itu punya laporan keuangan yang valid dan seperti itu. BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari satu kesatuan untuk satu tim, apalagi untuk karyawan. BPJS Ketenagakerjaan juga sangat penting. Jadi seluruh karyawan kita juga di cover sesuai dengan apa yang menjadi regulasi pemerintah Republik Indonesia. Oke. Dari berbagai macam legalitas itu ada nggak sih Pak tantangan untuk mengurusnya gitu? Mengurusnya tidak ada sih, karena segala sesuatu sekarang sudah lebih mudah dan kita bisa kerjakan secara online. Jadi nggak usah khawatir, di era digital ini teman-teman muda juga yang mau memulai bisnis sebagai pionir, entrepreneur juga bisa dengan mudah, karena negara kita sudah memudahkan itu dengan digital. Hanya saja saat ini memang pemerintah kita sedang menggalakkan disiplin pajak. Jadi ada sistem baru perpajakan yang memang ini sedang masa transisi dari sistem yang lama ke sistem yang baru, dan itu dibantu full oleh tim dari KPP Pajak, tim dari Kementerian Keuangan. Jadi semuanya baiklah seperti itu. Berarti udah diawasi langsung oleh OJK juga? Pasti, karena setiap pajak kan pasti diawasi. Baik itu pajak masukan, baik itu pajak keluaran, baik itu pajak impor, dan secara sistem terakumulasi dan itu valid. Nggak bisa digeser Rp1 pun seperti itu. Kalau boleh tahu ya Pak ya, untuk kayak siupnya sendiri itu Bapak dapetinnya di tahun keberapa Pak?
cepat kok. Cepat. Tahun itu juga dapat, dan itu nggak perlu waktu yang lama. Balik lagi karena digitalisasi kita sudah begitu baik, jadi aplikasinya pun nggak nyampe berbulan-bulan kok sekarang. Hanya dalam hitungan minggu semuanya selesai kok. Selanjutnya apa sih kebijakan yang diterapkan terkait dengan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan? Kalau ke sosial perusahaan biasanya kita lebih cenderung ke charity. Di beberapa sekolah kita juga mulai untuk, misalnya teman-teman kan di lapangan ada yang di retail, kemudian mereka jalan di suatu daerah di Lampung, kemudian melihat bahwa kondisi, oh ini sekolah ternyata butuh bantuan untuk perbaikan pintu, karena kita spesialis di pintu, jadi ya kita bantu mereka untuk memberikan layanan pemasangan, kemudian kita supply produknya sampai dengan selesai, seperti itu. Kemudian secara regulasi ke employee atau karyawan, ya kita juga nggak lepas dari bahasa sosial itu. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka harapkan, ya kita berusaha untuk mengakomodasi supaya teman-teman di lapangan, teman-teman di operasional juga lebih rileks untuk menjalankan pekerjaannya dan lebih baik gitu aja. Baik, kalau boleh tahu Bapak sebagai pemimpin bagaimana sih melihat masa depan bisnis ini untuk beberapa tahun ke depan gitu? Bisnis ini cukup baik meskipun secara negara itu kita jauh ketertinggalan, dan apalagi digital saat ini. Nah, secara digital itulah yang membuat kita harus bangkit gitu kan. Indonesia udah jauh ketinggalan dari negara yang lain soal digital. Ya. Negara di luar sudah mungkin 7 tahun yang lalu, 7 atau 10 tahun yang lalu sudah berlaku digital, dan kita masih belum. Dan tantangan ke depan kita optimis untuk lakukan itu. Oke Pak, tadi kan kita udah bahas teknologi ya Pak ya. Ya. Bagaimana sih Pak peran teknologi dan digitalisasi dalam perkembangan perusahaan Bapak? Bagaimana peran teknologi dalam perkembangan perusahaan? Sangat berperan. Karena sekarang eranya era digital, mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan digitalisasi itu. Karena segala sesuatu sudah digital dan dipermudah segala sesuatunya. Dan ini sangat membantu kita. Karena apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita itu sangat berkaitan dengan digital. Yang pertama kita punya digital law, ya kan? Yang kedua ada akses control. Yang berikutnya adalah hotel lock system. Semuanya serba digital. Tidak ada yang tidak digital. Karena setiap akses untuk masuk pintu dipergunakan dan dilakukan dengan digital. Baik itu secara PIN, baik itu secara card, baik itu secara internet atau di mobile. Ya, semua mobile aplikasi pun bisa. Kemudian secara akses kontrol juga memungkinkan kita di era digital. Karena akses kontrol itu tidak jauh daripada internet base. Jadi ada beberapa device yang memang terkoneksi dengan internet. Jadi tidak bisa kalau tidak tanpa internet. Dan itu yang kita lakukan, yang kita jual. Itu yang kita berikan ke customer kita, bahwa one stop service solution itu buat kita satu hal yang mutlak. Makanya motto kita adalah solution for everyone. Jadi tidak ada kata-kata tidak ada solusi buat kami PT Ori Semesta Group secara keseluruhan, seperti itu. Baik, cukup itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Markus yang sudah memberikan Terima kasih. wawasan serta waktunya yang berharga buat kita dalam menjalankan bisnis dan betapa pentingnya legalitas dalam sebuah perusahaan. Semoga wawancara ini juga dapat menginspirasi kita dalam menjalankan bisnis, terutama bagi kita yang anak-anak akuntansi. Yes. Sekian dari kelompok 1, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.